10 alasan si narsistik ingin menyakiti dan menghancurkan Anda. Mengapa si narsistik ingin menghancurkan Anda? Mereka percaya bahwa dengan menghancurkan Anda dan orang lain, mereka akan mendapatkan perhatian dan pengakuan yang mereka cari. Menghancurkan Anda memungkinkan mereka mengalihkan perhatian dari diri internal mereka sendiri. Ada beberapa alasan mengapa si narsistik merasa terdorong untuk menyakiti dan menghancurkan Anda. Berikut 10 alasannya. 1. Mereka memiliki ego yang rapuh dan harga diri yang rendah. Mereka seringkali merasa tidak diterima atau tidak cukup baik dalam beberapa hal. Jadi, mereka mengenakan topeng rasa percaya diri dan superioritas yang mereka harap akan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, semua penyamaran ini hanya membuat mereka merasa lebih buruk. Jadi, alih-alih menyelesaikan masalah mereka malah mencoba menjatuhkan Anda dan membuat Anda sengsara seperti mereka. Si narsistik hanya bisa mengatasi perasaan tersebut dengan menghancurkan orang lain, yaitu orang yang lebih sukses dari mereka, lebih percaya diri dari mereka, atau lebih disukai dari mereka. Dengan merendahkan Anda dan membuat diri mereka merasa lebih superior dibandingkan Anda, untuk sementara mereka dapat melupakan fakta bahwa mereka sendiri tidak merasa cukup baik. Si narsistik percaya bahwa jika Anda memiliki sesuatu yang istimewa, maka hal itu akan menghilangkan apa yang membuat mereka istimewa. Oleh karena itu, jika Anda mendapat lebih banyak pujian atau pengakuan, hal itu akan membuat mereka terlihat buruk dan meruntuhkan egonya. Aneh ya? 2. Mereka adalah orang yang insecure. Si narsistik mempunyai rasa takut yang mendalam akan penolakan dan pengabaian yang membuat mereka selalu mau mengendalikan orang lain. Mereka ingin disukai, jadi mereka berusaha memastikan semua orang menyukainya. Jika seseorang tidak menyukainya, rasa takutnya akan penolakan muncul dan mereka marah. Mereka merasa terus-menerus diserang, jadi mereka harus terlebih dahulu menyerang orang lain agar merasa aman. Rasa ketidakamanan ini berasal dari kurangnya harga diri. Mereka melihat Anda sebagai ancaman karena mereka takut Anda akan melihat langsung ke dalam diri mereka dan menyadari betapa banyak kekurangan mereka. Jadi, mereka menyerang orang-orang yang mengancam harga diri mereka yang rapuh dengan meremehkan, menghina, merendahkan untuk mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik. 3. Mereka ingin merasa lebih baik tentang diri sendiri. Mereka ingin terlihat lebih superior dan melakukan apapun untuk memastikan hal itu terjadi. Mereka bahkan mungkin melakukan sabotase terhadap kesuksesan Anda agar dirinya terlihat lebih unggul. Si narsistik melihat dunia sebagai kompetisi dan ingin selalu menjadi yang teratas. Mereka selalu mencari cara untuk membuat diri mereka teratas dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak mau bekerja keras. Karena si narsistik memiliki perasaan yang berlebihan akan pentingnya diri mereka sendiri, mereka merasa selalu pantas mendapatkan perlakuan khusus. Mereka menganggap orang lain hanyalah alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan atau perasaan Anda, jadi mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya, meskipun itu berarti menyakiti Anda. 4. Mereka egois dan sangat egois.
Ciri umum si narsistik ini membuat sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka ingin dunia menjadi taman bermain mereka, dengan memanfaatkan orang lain demi keuntungan mereka karena keegoisan mereka. Mereka mungkin merasa sulit untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka atau mengakui kesalahan mereka. 5. Mereka ingin memiliki kendali atas kehidupan Anda. Untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri, si narsistik perlu merasa bisa mengendalikan hidup Anda. Mereka mengatur hidup Anda seperti Anda hanyalah boneka kecil yang melakukan apapun yang mereka inginkan. Si narsistik memanipulasi Anda menggunakan rasa malu, bersalah, dan takut. Mereka sering berada pada posisi di mana mereka mempunyai wewenang untuk memberikan penghargaan dan hukuman, meskipun mereka tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk itu. Mereka ingin dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda dengan cenderung manipulatif dan mengontrol serta tidak suka jika Anda mengambil keputusan tanpa mereka. Mereka menyukai gagasan bahwa mereka bisa mengendalikan orang lain dan ingin merasa memiliki semacam kekuasaan atas dunia di sekitar mereka. Mereka juga percaya bahwa jika mereka dapat mengendalikan perilaku orang lain, maka mereka akan mampu melindungi diri dari kritik atau pengabaian. 6. Mereka ingin merasa superior. Si narsistik seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk merasa superior. Mereka memiliki citra diri yang sangat rapuh dan percaya bahwa Anda berusaha menghancurkan harga diri mereka. Jadi, mereka merendahkan Anda sehingga mereka dapat melindungi diri dari penolakan atau pengabaian dengan membuat diri mereka merasa lebih unggul dari Anda. Mereka ingin dianggap sebagai yang terbaik. Jika Anda memiliki kehidupan yang lebih baik dari si narsistik, maka Anda tentunya akan mendapat lebih banyak perhatian dan pujian dari orang lain, tetapi hal itu justru membuat si narsistik merasa rendah diri. Jadi, semakin mereka bisa membuat Anda merasa tidak penting dan tidak berharga, mereka akan merasa semakin superior. Inilah sebabnya mengapa mereka begitu mudah memperlakukan Anda dengan hina, merendahkan, dan meremehkan, karena hal itu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. 7. Mereka ingin membalas dendam. Si narsistik merasa sudah sangat sempurna, sehingga tidak pantas untuk dihina atau dikritik. Mereka memiliki rasa tidak aman yang mendalam tentang harga diri mereka. Jadi, ketika seseorang menegur atau menunjukkan kesalahan yang dilakukannya, hal itu bisa langsung seperti menyerang karakternya. Mereka sangat sensitif dan mudah marah. Mereka tidak dapat menangani penolakan dengan baik dan akan berusaha keras untuk membalas siapapun yang membuat mereka merasa buruk. Selain itu, mereka menjadi terobsesi untuk membalas dendam karena mereka memiliki kebutuhan mendalam untuk dikagumi. 8. Mereka merasa kosong di dalam. Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka berharga dengan membuat orang lain merasa tidak berharga. Sekalipun mereka sangat sukses dan memiliki banyak uang, kekuasaan, dan harta benda, mereka seringkali merasa hampa dan tidak puas. Itu karena mereka tidak memiliki empati yang tulus terhadap orang lain sehingga tidak memiliki hubungan yang sejati dengan siapapun.
Si narsistik juga mungkin merasa malu karena mereka tidak mampu memenuhi harapan orang lain atau karena mereka tidak cukup baik dalam beberapa hal. Itu sebabnya mereka bisa begitu kejam dan kasar karena mereka merasa hampa, sulit bagi mereka untuk melihat orang lain berharga. Sangat sulit bagi si narsistik untuk melihat orang lain setara karena mereka tidak percaya bahwa mereka sama saja dengan orang lain. Untuk merasa lebih unggul tentang diri mereka dan kehidupan mereka, mereka perlu menghilangkan siapapun yang mengancam perasaan superioritas tersebut. 9. Mereka iri. Mereka tidak ingin berbagi sorot lampu panggung dengan orang lain dan ingin selalu menjadi pusat perhatian. Mereka merasa layak mendapatkan semua perhatian di dunia dan karena itu semua orang lain harus diabaikan atau dihancurkan. Si narsistik merasa perlu menjatuhkan siapapun yang mendapat perhatian, sehingga mendorong mereka melakukan kekerasan. Mereka menginginkan apa yang dimiliki orang lain tetapi tidak bersedia bekerja atau memperolehnya sendiri. Sebaliknya, mereka ingin orang lain gagal sehingga mereka bisa mengambil apa yang mereka inginkan tanpa berusaha keras. 10. Ingin mendapatkan perhatian dan validasi. Si narsistik menyukai perhatian dan pengakuan dari orang lain. Mereka mendambakannya dan akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Mereka mungkin tidak mendapatkan cukup perhatian positif karena dipuja orang lain, sehingga mereka juga ingin ditakuti dan dihormati. Jika Anda tidak memberikan perhatian atau kekaguman yang mereka anggap layak, disitulah kehancuran akan terjadi. Cara paling umum bagi si narsistik untuk mencari perhatian adalah dengan merendahkan Anda, dengan mengkritik penampilan atau atribut pribadi lainnya, mencoba membuat Anda terlihat bodoh, atau bahkan langsung menghina Anda sebagai cara untuk membuat diri mereka merasa lebih unggul. Mereka melakukan ini untuk merasa superior dan berkuasa serta mengalihkan perhatian mereka dari perasaan rendah diri. Sangat mudah bagi si narsistik untuk menghancurkan Anda karena mereka tidak peduli pada siapapun kecuali diri mereka sendiri. Jadi ketika Anda terluka karena perilakunya, hal itu tidak mengganggu mereka sama sekali.